Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu izin mempresentasikan mengenai satu data kesehatan, yaitu pada matkul etika profesi untuk analisa terhadap peraturan yang terkait dengan rumah sakit. Bisa di next slide. Baik, peraturan atau regulasi yang kami gunakan adalah Permenkes nomor 18 tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui sistem informasi kesehatan. Kelompok pertama beranggotakan Muhammad Devhan, Ahmad Kiman Fauzi, Muhammad Mail Masubi, Muhammad Syarifuddin Hidayatullah, dan yang terakhir Muhammad Rafi Ferdinand Mulfey. Oke, mengapa regulasi penting ya? Mengapa perlu peraturan? Permenkes nomor 18 tahun 2022 itu diterbitkan untuk memperkuat manajemen alat kesehatan di rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Regulasi ini penting untuk standarisasi penggunaan alat kesehatan, memastikan keamanan pasien, dan meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Dan selain itu, regulasi ini mengandung kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi pengelolaan unit alat kesehatan sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Jadi intinya untuk regulasi ini itu penting untuk menstandarisasi beberapa aspek melalui penggunaan alat, memastikan keamanan pasien, dan meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Next slide. Baik, pengertian mengenai kebijakan ini itu seperti apa sih? Yang pertama itu sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi kesehatan dari beberapa sumber menjadi satu database yang terpusat, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah akses dan pemanfaatan data kesehatan dalam pengambilan keputusan bidang kesehatan baik di tingkat nasional maupun regional. Next. Baik, selanjutnya untuk tujuannya sendiri adalah yang pertama untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data kesehatan. Kemudian yang kedua, menghasilkan data kesehatan yang akurat, terintegrasi, terpusat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses pengambilan kebijakan dan berbasis data dan informasi. Selanjutnya, untuk manfaatnya yang pertama yaitu peningkatan kualitas data kesehatan, kemudian standarisasi data, selanjutnya peningkatan responsivitas terhadap isu kesehatan, yang terakhir peningkatan kualitas layanan kesehatan. Lanjut. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya adalah tentang bagaimana sih standar dan kriteria data kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022. Untuk yang pertama, standar data kesehatan. Standar data kesehatan itu meliputi apa aja? Untuk yang pertama, jenis data. Nah, jenis data ini maksudnya adalah meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, sifat data. Sebagaimana yang dimaksud dalam standar data kesehatan, yaitu meliputi dikotomi, deskriptif, dan kontinum. Untuk yang ketiga, format baku adalah konsep, konsep standar data kesehatan, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan data kesehatan. Yang keempat, basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, disusun menurut aturan tertentu, sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah informasi. Yang kelima, kodifikasi data, yaitu pemberian nama suatu entitas untuk mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data, sehingga menghasilkan data yang akurat. Untuk yang keenam, metadata adalah untuk memetakan data kegiatan dan juga memetakan data program. Selanjutnya, setelah standar data kesehatan, ada kriteria data kesehatan.
Yang pertama yaitu objektif. Data kesehatan yang objektif merupakan data yang dapat diobservasi dan diukur. Jadi datanya harus bisa diobservasi dan bisa diukur. Selanjutnya representatif, data yang mewakili kelompok data yang diobservasi. Jadi data setelah diobservasi dan setelah diukur akan direpresentatifkan. Selanjutnya berkualitas. Jadi data kesehatan setelah distandarisasi juga harus berkualitas. Informasi kesehatan meliputi beberapa klasifikasi. Untuk yang pertama, informasi yang bersifat rahasia. Informasi rahasia ini adalah informasi yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang salah, maka akan mengganggu kelancaran kegiatan atau mengganggu citra dan reputasi intuisi kesehatan yang menurut peraturan undang-undang dinyatakan rahasia. Selanjutnya informasi terbatas. Informasi yang apabila didistribusikan secara tidak sah dan jatuh ke tangan yang tidak berhak, maka akan mengganggu kelancaran kegiatan intuisi kesehatan, tetapi tidak akan mengganggu citra dan reputasi intuisi kesehatan. Yang ketiga, informasi publik merupakan informasi yang secara sengaja disediakan intuisi kesehatan dan dapat diketahui khalayak umum. Selanjutnya, indikator kesehatan. Indikator kesehatan nasional. Indikator kesehatan nasional merupakan indikator kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mengacu pada indikator kesehatan global, kesehatan internasional. Selanjutnya, indikator kesehatan provinsi merupakan indikator yang ditetapkan oleh gubernur yang mengacu pada indikator nasional. Indikator kesehatan kabupaten atau kota merupakan indikator yang dibentuk oleh wali kota maupun bupati yang mengacu pada indikator kesehatan provinsi. Jadi semuanya saling berhubungan satu sama lain. Oke, saya lanjut. Penyelenggaraan satu data kesehatan. Penyelenggaraan ada 3, ada wali data kesehatan, ada produser data kesehatan, dan 3 forum satu data kesehatan. Kolaborasinya dengan wali data, 2 satuan kerja perangkat daerah bidang kesehatan, dan 3 Fasinkes. Next. Proses pelaksanaan. 1. Perencanaan data kesehatan, pengumpulan data kesehatan, 3. Pemeriksaan data kesehatan, 4. Pengelolaan data kesehatan, 5. Penyimpanan data kesehatan, 6. Pengamanan data kesehatan, 7. Penyebarluasan data kesehatan, 8. Penggunaan data kesehatan. Next. Mengapa regulasi ini penting? Nah, 1. Rekam medis elektronik terintegrasi. Dengan adanya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, rekam medis pasien dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti dokter, perawat, dan apoteker. Hal ini memungkinkan pemberian pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena para tenaga kesehatan dapat mengakses riwayat kesehatan pasien secara lengkap dan up-to-date. 2. Efisiensi operasional. Banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi dengan adanya sistem informasi kesehatan, seperti pendaftaran pasien, pembuatan resep, dan penagihan. Hal ini dapat menghemat waktu dan sumber daya manusia. 3. Pelaporan yang lebih baik. Sistem informasi kesehatan yang dapat menghasilkan laporan yang lebih baik dan akurat dan transparan mengenai kinerja rumah sakit. Hal ini dapat meningkatkan
akuntabilitas rumah sakit kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulan, Permenkes nomor 18 tahun 2022 memperkuat integrasi dan efisiensi data kesehatan di rumah sakit, memastikan kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui sistem informasi yang transparan. Regulasi ini juga mengatur monitoring dan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, ini sumber referensi dari kelompok kami. Next. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.